Boleh, boleh. Karena ini di jam 12, kalian silakan sambil makan aja teman. Iya. Iya. Hmm. Ini kan yang yang nomor satu itu identifikasi dan deskripsikan isu-isu kontemporer ya. Udah Mm-mm. ada Iya. 5 nih. Oke, oke. Yang mau kita angkat yang mana nih? Yang nomor 2 pertanyaannya gimana coba? Bentar. Yang nomor 2 itu pilihlah satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Yang mana? Yang cyberbullying. Kalau aku lebih ke cyberbullying sih, soalnya benar-benar ini ke depannya kalau berterusan kayak gitu kan bisa memecah belah bangsa. Bisa itu ya, apa kayak ngancurin mental. Mm-mm. Mental bangsa juga, hancurin mental juga. Boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa ya, kita angkat aja. Mm-mm. Soalnya Berarti yang takutnya, nomor satu ya. ya, Ya, nah, cyberbullying kan apa ya namanya, dia ngerusak. Soalnya sekarang juga era digital kan ya, jadi kayak lebih gampang gitu Dan untuk ditekankan tadi di narasinya itu, dia bilang, sedangkan cyberbullying udah marak terjadi, cuma pemerintah sendiri belum ada ini untuk melandasi hukumnya cyberbullying itu belum ada gitu loh. Jadi oh, benar-benar kritis banget ini cyberbullying. oh, oke, baik. Apa sih tadi apa pertanyaan itu yang paling mengancam? Cuma disebutkan Mm-mm. paling doang mengancam. atau kita jelasin juga? Ini Oh, di perintahnya sih cuma pilihlah satu gitu doang. isu. Mm-mm. Ya udah berarti nanti baru yang C-nya baru kita Langsung bahas. Hmm. jawab aja kali ya. Nah, ya langsung ketik aja. Iya, boleh, boleh. Berbullying. Kalau yang Kak apa Kak Nova Kak Ova ketik itu angkatnya kasusnya gimana sih? Anaknya. Iya, anaknya. Jadi dia itu awalnya dia tuh dirundung sama teman-temannya, dia di video Hmm. sama teman-temannya lah, videonya itu disebarin. Hmm. Jadi s- dan dia itu nggak pernah cerita, si anaknya yang dirundung itu nggak pernah cerita sama orang tuanya gitu loh. Kan karena ya gimana ya namanya perundungan ya, kan mau cerita kayak kadang juga nggak berani ya Dan mau cerita. malu ya. Lama-lama dia kayak nggak nafsu makan, terus lama-lama ya itu sampai mengancam. Oke. Sampai meninggal nggak sih? Iya, tulisannya gitu di beritanya. Ini yang bocah 11 tahun. Baru meninggal dan dipaksa. Yang Kak Ova ini yang ngambilnya yang bocah 11 tahun atau yang mana? Ngambil kasusnya. Ya si F itu, jadi sama si narasi apa si narasi di YouTube itu, jadi diangkat lagi gitu loh fenomena cyberbullyingnya, apa kenapa sih kita kok harus concern banget sama cyberbullying kayak gitu di video itu, bukan menjelaskan kasusnya si F sih, lebih ke Iya. pemaparan kenapa kita harus apa ini cyberbullying itu benar-benar harus ditindak gitu loh. Soalnya dari pemerintah belum ada tindakan nyata. Iya.
Belum ada payung hukum juga kan untuk cyberbullying. Kalau bullying kan ada payung hukum. Kalau udah ketahuan bullying kan mesti kejerat hukum. Tapi kalau cyber belum ada kan untuk penindakannya gimana. Berarti penyebabnya dia karena kenapa ya? Itu usianya berapa deh Kak Ova? 11 tahun ya. 11 tahun. Berarti SD ya? Mm-mm. Hmm. Pasti udah bisa ini ya Ngebully. sekarang. Ya, makanya Ngebully, itu. main sosmed juga. Mungkin salah satu penyebabnya Pengawasan orang tua nggak sih? pengawasan orang tua, Kurangnya ya. terus Kurangnya pengawasan kurang. apa sih teknologi yang makin marak, gampang banget diakses sama mereka gitu Nah, ya. terus sama ini kayak maksudnya orang tua pun juga harusnya bisa ikut andil dalam penggunaan elektronik. Kadang kan ada Ya, nih benar. yang orang tua Heeh, masih gaptek. Jadi iya, itu pengaruh banget. Jadi jadi kayak anaknya udah bisa, orang tuanya belum bisa. Nah, itu juga bahaya itu. Kurangnya pengetahuan bisa tentang teknologi, tentang teknologi bagi orang tua dan guru. Guru juga harus teknologi terkini kali ya. teknologi. Teknologi terkini. Bagi orang tua dan guru. Kalau kalau Hmm. jadi si F ini dia dibully terus direkam gitu, atau misalkan dibulinya itu dari Jadi sosial dia media itu udah kan gini ceritanya. Kak. Ini aku ngutip di suara.com ya. ya. Jadi si F ini, bentar, dia itu dibully dengan F dipaksa bersetubuh dengan seekor kucing dan aksinya direkam menggunakan kamera handphone. Iya. Rekaman itu akhirnya tersebar dan membuat F malu luar biasa. Lambat laun F mengalami depresi, akhirnya tidak mau makan minum, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia ketika dirawat di rumah sakit. Miris banget. Berarti kayaknya kalau kayak gini pergaulannya dia kayaknya ke yang lebih dewasa ya si F ini ya. Dia udah gaulnya sama Bener. yang lebih dewasa. Apa ya? Ditulis ya. Si Kata-katanya itu kayak yang Hmm. gaulan bebas nggak sih di usia dini gitu ya? kayaknya dari si pelakunya kan kalau kayak gitu. Iya. Si pelaku penyebar video itu juga ini sih. Penyebabnya Maksudnya apa kan ya kata-katanya ya? yang bikin kok bisa dia sampai ngebully tuh, Dia sering main gak sih apalagi ngebulinya sama si pelakunya? Atau dia diiming-iming? Enggak. kayaknya kalau bulian kayak gitu mah nggak ada iming-iming gitu deh. Karena rasa takut si korbannya itu nggak sih? Bisa sih. Kalau tadi aku sempat baca yang di narasi itu kayak bullying itu masih dianggap sebagai apa ya? Hal yang biasa. Hal yang sederhana, benar hal yang biasa. Contohnya kayak Candaan anak-anak benar gitu kayak ya. candaan. Itu aja dimasukin. Bullying masih dianggap sebagai perkara sederhana gitu. Bisa Karena juga tuh karena masuk apa? bahan candaan gitu. Karena penyebabnya takut. Hal biasa Ada sebenarnya sebagai bukan Ini masih dianggap hal biasa. Seperti ada bahan candaan masyarakat gitu aja aja. kali ya. Ah, Soalnya kan belum tentu anak
Emang kan Enggak, yang kasus ini semua, kan tentang semua ini. ya maksudnya untuk semua kan. Benar. Pada Kalau masyarakat. masyarakat aja Mm. Sebagai bahan candaan gitu. Masih dianggap hal biasa pada masyarakat sebagai bahan candaan. Padahal Terus kayak kalau aku baca di suara.com itu sebenarnya udah ada UU-nya loh untuk perundungan cyberbullying. penyebabnya bisa juga nggak sih kayak penyalahgunaan internet pada usia sekolah gitu, Ya bisa. pada usia apa ya, anak anak di sekolah bawah ya kali umur ya. ya. Ya Heeh. anak juga. Kayak penyalahgunaan ya, penyalahgunaan. Yang harusnya dia belum bisa akses itu, tapi dia Iya, bisa akses ya. heeh, heeh. Ini enggak. Bisa juga penyalahgunaan internet pada usia di bawah umur. Ini ada nih penyebab terjadinya cyberbullying memiliki sikap iseng di dunia maya. Maksudnya gimana? Pelaku akan melakukan atas bullying. Apa ya? Kalau yang di kasus ini yang si F ini dia Hmm. dibully sesama itu ya, anak SD juga ya. Seumuran sama dia. Nah itu nggak diungkap. Iya toh. Aku pas dibaca itu nggak diungkap sih yang di suara.com-nya. Tadi kan kata Kak Ova itu Pokoknya apa, SD dia 11 tahun direkam gitu loh. belum Ya ada ini ya, bahas tapi belum ada tindakan dari pemerintah untuk penegakan cyberbullying ini. Berarti itu juga termasuk penyebab adanya isu ini nggak sih? Tapi kan kalau misalkannya yang ngelakuinnya ini sesama anak SD kan si F ini ya anak kelas 5 SD ya. Mm-mm. Kalau misalkan yang ngelakuinnya sesama anak SD ini berarti ada peran orang tua loh, kayak misalkan dia itu salah gitu loh ngedidik anaknya ataupun dia terlalu bebas ngedidik anaknya. Itu masuk dari penyebab nggak? ya itu Penyebab. tadi loh Iya, kurangnya itu pengawasan kalau yang menurutku. pengawasan orang tua itu loh. Oh iya ya udah masuk gitu ya. Bisa jadi orang tuanya nggak tahu kalau si anak itu membuli temannya. Iya. Iya. Karena ya itu loh stigmanya di masyarakat itu kayak gitu hal-hal yang lumrah kayak hal Dianggap candaan Itu gitu ya doang. dari iya. luar ya. Oh iya, penyebabnya itu aja apa? Bullying masih dianggap lelucon gitu. Oh itu udah ya, masih dianggap hal biasa ya. Sudah, Maaf, Pak, nggak sudah. konsen. Lagi makan risol. Kalau kayak ditambahin nggak kurangnya pengawasan dan pendidikan orang Di tua sini nggak sih? berarti ya. Ini Jadi gini, pembatasan penggunaan gadget pada anak-anak. iya kurangnya iya benar juga sih. Kan biasanya tadi- kalau anakku tuh ya di sekolahan setiap harinya dia terjadi apa di sekolah gitu ya. Diapain sama teman-temannya dia Oh pasti iya cerita cerita, gitu. benar Ya benar. kan? Benar. Misalkan kayak hari ini ada temen yang dia nakal gitu ya, bersikap yang nggak baik sama dia atau bersikap nggak baik sama temennya. Berarti kan kalau kayak gitu orang tuanya nggak care ya sama anaknya, jadi anaknya tuh kayak ngerasa jauh Berarti gitu loh. lebih ke kurangnya pendekatan antara anak dan orang tua ya. Ya, Mm-mm. bisa. Sama tadi pembatasan gadget ditambahin aja. Kayaknya lebih di kalau yang gadget di sini aja kali ya nanti. Apa? Yang di poin Apa, 1. biar banyak. Kurangnya pendekatan antara Anak orang dan tua dan anak, antara anak dan orang tua gitu. dannya ganti antara. Kayak sekalian gitu nggak, kayak sehingga tidak adanya keterbukaan gitu nggak saya. Boleh. Penyebabnya aja ya. Gimana Kak?
Iya, sehingga tidak adanya keterbukaan antara anak dan orang tua. Pendekatan antara anak dan orang tua sehingga tidak adanya keterbukaan tentang apa yang terjadi di sekolah gitu aja. Ini itu kejadiannya di sekolah atau Di Enggak, sekolah kayaknya deh tadi. bukan. Bukan. Kalau yang saya baca di suara.com sih bukan. Berarti gimana tuh? Apa? Kurang. Yang terjadi pada anak gitu aja, nggak usah di sekolah. Yang berisik. apa Kak? Yang terjadi pada anak gitu aja. Tentang apa yang terjadi pada anak. Orang pantaunya aja deh. Udah kali ya. Ada lagi nggak? Kurangnya terpantau. Penggunaannya. Kurangnya pemantauan penggunaan elektronik. Pemantauan. Ada lagi atau mau yang lain? Mau nyari dampaknya? Dampaknya boleh. Ini saya udah coba nyari di ini. Dia kalau di sini ada apa dampak bagi korbannya, kayak ada dampak psikologis kayak mudah depresi, terus marah, terus kayak Dampak bagi korban. Dampak bagi fisiologis gitu ya. Atau satu kayak mudah depresi, dampak apanya Kak? dampak psikologis, dampak bagi korban terhadap psikologis. Mudah depresi. Maksud saya ini apa kan, kalau sini ada dua, kayak dampak psikologis sama dampak sosial. Kalau dampak psikologis kan lebih ke mudah depresi, marah gitu-gitu kan, cepat marah. Terus kalau dampak sosial itu kayak dia menarik diri, terus hilang kepercayaan diri gitu. Terus lebih agresif ataupun kayak jadi pemalu. Di titik-titikin aja kali. Area sosial ya. Sosial. Dari pergaulan atau lingkungan sosial. Dari lingkungan. Yang psikologis ditambahin ini boleh. Dia gelisah, cemas atau gelisah ya. Mudah cemas, mudah gelisah.
sering menyakiti diri sendiri. Kalau jadi tidak percaya diri itu maksudnya ke mana? Percaya diri Sosial kayaknya deh. ke sosialnya, kehilangan Sosial. kepercayaan diri. Oh tapi kayak misalkan nih kita difitnah nih di apa, misalkan ada teman kita nih kayak menyebarkan berita bohong ke ke media sosial, itu termasuk cyberbullying. Ya, pokoknya nanti berita bohongnya itu berefek kita diolok-olok, kan masuk cyberbullying juga, Iya. ya kan? Itu masuk ke UU ITE nggak sih? Iya. Bisa masuk ya dia. Kalau ini yang dampak terhadap sosial itu kayak kehilangan minat pada hobi gitu-gitu Iya. sosial nggak? Apa Ya. psikologis? Hmm. Kehilangan minat pada hal-hal yang disukai gitu, hobinya. Jadi pendiam ke psikologis ya. Ya, psikologi. Kata-katanya Isolasi. Pendiam dan penyendiri. jadi nggak percaya gitu nggak sih sama orang-orang? Trust issue. Ya, Sulit percaya. Menjadi tidak percaya, Susah, sulit. menjadi sulit. Pada orang lain. Cepet gendut nggak? Kan dia kalau depresi makan terus ya. Oh enggak ya? Wah, body shaming itu. Buat tenaga kita pencegahan. Kan korban. Berarti kan selain dampak korban, berarti kita juga harus ke dampak masyarakat. Jadi biar benar-benar isu ini gawat. Emang berdampak pada fisik nggak? Kayak dia jadi nggak nafsu makan. Itu masih korban berarti. itu Dampak ke bagi korban psikologis. terhadap Kan dampak bagi korban terhadap psikologis, terhadap fisiknya. dampak kesehatan. Ya, Ya, fisik. terserah sih. Nomor 3 berarti dampak bagi korban terhadap Biasanya kan kalau yang depresi gitu kan jadi nggak nafsu makan ya. Terus Hilangnya nafsu ya kehilangan nafsu makan, sakit kepala gitu. Kalau yang kayak gitu tuh masuknya karena dia nanti jadi cemas gitu nggak sih? Karena dia cemas, depresi, akhirnya bikin bisa iya, juga sih. makanya sampai si Oh, F fisik ini ya? meninggal itu kan Sampai juga sakit kan dia jadinya sakit kan. terhadap Itu kesehatan nggak aja mau gitu. minum, akhirnya sakit ke tenggorokan, Tuh gitu. menimbulkan penyakit-penyakit yang disebabkan Kehilangan nafsu makan, sakit kepala gitu tulis sakit aja kepala tadi itu. tuh Ya sakit benar, kepala ya. bahkan kematian. Iya, menyebabkan kematian. Memang benar kan? Bunuh diri gitu. Itu dia sakit ya. Kalau yang bunuh diri juga ada kan? Yang gara-gara bully terus dia bunuh diri. Ada tadi saya baca.
keinginan untuk bunuh diri gitu aja. Itu psikologi ya? Apa masuk kemana aja lah? Masuk ke apa-apa. ini kayak dia Mm-mm. menyakiti diri sendiri nggak? Mm-mm. Ke psikologi yang Berujung menyakiti ke diri sini sendiri ya? Iya. adanya, berarti di sini adanya keinginan untuk bunuh Mm-mm, diri. mm-mm. Nah, gitu aja. Untuk dampak di masyarakatnya Masyarakat, benar. Benar. Kak, yang atas tambahin apa tadi untuk penyebabnya kurangnya empati? di mana? Yang atas nih. Oh, Yang di C, sini. yang C. Kurangnya empati. Ada korban ya. Mm-mm. Hmm, kalau kayak merasa pelakunya itu merasa dia superior gitu, masuk ke penyebab nggak? Mm-mm. Benar. Kata-katanya gimana ya? Kayak ngerasa dia paling berkuasa gitu ya di sekolah ya. Mm-mm. Jadi kayak ya dia preman atau preman sekolahnya gitu lah. Menjadikan Biasanya yang kayak gitu tuh yang malam. gendut gitu. Kadang yang gendut juga suka jadi korban bullying loh. Sebel banget ya. Aduh, kalau ingat masa SD. Aduh, 10 menit lagi. Cepet banget ya, cepet. Dampak Ingin bagi mendapatkan masyarakat tuh, perhatian gitu, enggak? Oh iya benar ya. Buat iya, buat pelakunya ya. Apa? penyebab ya. Pelakunya. Bagi si pelaku yang mendapatkan perhatian. Pelaku Jadi kata pelaku kayak gini, aku ingin mendapatkan perhatian lebih. Dari orang-orang. Lebih dari apa nih? dari Bener-bener. sekitar aja ya. Ah, Dampak bagi masyarakatnya apa nih Kak? Tapi malu. kalau dampak Kalau kayak bagaimana? pencemaran nama baik gitu-gitu nggak sih? Karena dibully terus namanya kan jadi di masyarakat kan jadi namanya udah kayak tercoreng gitu ya. Itu yang dampak bagi korban gak sih? Kalau Kalau iya, kalau ke situ dampak bagi korban ya sih, yang udah di pencemaran yang nama baik membuat gitu. yang nomor dua kan sosial, sosial kan lebih kayak ke masyarakat juga kan. Kalau bagi itu kan bagi yang dimaksud bagi masyarakat tuh jadi kayak yang mengganggu akhirnya saya kenapa cyberbullying ini tuh jadi mengganggu di masyarakat gitu nggak sih? Gimana ya berarti kata-katanya? Hmm, ini ya jadi tidak ada kedamaian, Ya jadi nggak tentram gitu ya. Bisa jadi bisa nggak sih. rukun, Mm. Mm-mm. gimana kata-katanya? Tidak adanya kerukunan dalam bermasyarakat gitu. Itu aja apa berkurangnya ya kerukunan masyarakat, Iya berkurang ya berkurang. menjadikan perpecahan di masyarakat. Iya.
Perpecahan tuh termasuk kayak ada kubu A, kubu B gitu kan ya? Iya. Jadi ada kubu yang superior sama yang dibulinya. Hmm, Udah kali ya? Merusak kesehatan mental masyarakat nggak sih? ke korban, lebih ke merasa tidak aman. Nggak, maksudnya kan kalau semua pada bully berarti kan nggak hanya si Merusak korban mental. gitu loh, kayak kayak apa ya, Merusak mental. harusnya kan kedewasaannya kan nggak gitu. Kalau orang-orang kan udah tahu dibully kan harusnya membantu, jangan malah ikut bully. Mm-mm. DLL Kak, DLL. Gini. Dan dan sebagainya. Jangan. Lanjut aja kali ke E ya. Mm-mm. Rekomendasi upaya pencegahan. Adanya sosialisasi di masyarakat bahwa bully itu ada hukum apa sih? Ya ada hukumnya sih sebenarnya ya. Iya. Harusnya ada sosialisasi di Udah masyarakat. udah ada hukumnya, cuma kayaknya masyarakatnya belum Belum paham ya? mengetahui kalau ada Hmm, hukumnya. termasuk tindakan kejahatan. Benar, tindakan kejahatan. Dan sudah ada hukum pidana. Mm-mm. Terus Perlunya pengawasan orang tua, guru. Peningkatan nggak? Peningkatan Iya, pengawasan. perlunya peningkatan Oh, pengawasan. peningkatan pengawasan orang tua dan guru dalam membatasi akses gadget gitu ya, Mm-mm. gadget atau elektronik. atau akses internet ya. Ini Enggak mau melulu kita kan nginin yang elektronik. di atas itu, jadi kayak kita ngejawab kan penyebab-penyebab tadi gitu. Terus Iya. kita cari pencegahannya kayak apa? Untuk anak di bawah umur. Terus apa lagi nih? Pengetahuan teknologi terkini bagi orang tua dan guru berarti Masuk. peningkatan Ini. Peningkatan pengetahuan. pengetahuan ya. Mm-mm. Ya enggak. Gini enggak. Mm-mm. Hmm, kayak pencegahannya kayak untuk orang tua gitu ya, ikut kayak seminar parenting bahwa pendekatan menjaga kedekatan antara orang tua dan anak itu penting gitu. Tapi susah sih ya. Tapi kalau yang misalkan adanya di desa-desa kan susah ya. Mm-mm. Nggak ngerti tuh yang Kan namanya enggak Nggak kayak usah melulu mengikuti seminar-seminar seminar, parenting berarti gitu. ini menjaga, langsung aja kalimatnya, menjaga kedekatan antara orang tua dan anak. Heeh.
Menjalin ya, bukan menjalin menjalin kedekatan. kedekatan emosional kali ya, kayak Mm-mm. dari hati ke hati sama anak gitu, biar anaknya terbuka kan. Benar-benar. Mm-mm. Agar ada keterbukaan gitu, menjalin kedekatan emosional antara orang tua dan anak, agar ada keterbukaan tentang kejadian sehari-hari yang dialami gitu aja kali ya. Ini menumbuhkan sikap empati itu caranya gimana berarti? Hmm, empati itu Yang penyebab itu bisa ditambahin kayak kurangnya pendidikan agama nggak sih? Dia kayak gitu. Bisa sih. Bisa bisa pendidikan Ya kan, agama, iya karena pendidikan bisa enggak tapi kan kewarganegaraan itu juga masuk loh. iya gitu kan. Mm-mm. Jadi rasa-rasa untuk, kan kalau misalkan agamanya kuat, terus Mm-mm. nggak bakal kayak gitu ya, nggak tega Ya, gitu sama temen pendidikan kayak gitu ya. karakter itu kan juga penting. jadi Ditambahin ya, Heeh. kurangnya pendidikan agama gitu ya. Dan pendidikan karakter pada anak. Pada pelaku, apa pada anak? Nah, iya pada pelaku bisa pada pelaku.